Haleluya. Saya akan menyambung video-video kemarin berkaitan dengan istri Nabi yang suka selingkuh, yaitu Aisyah. Aisyah ini adalah wanita gadis masih dara ketika tidur dengan Muhammad, dan satu-satunya istri yang masih gadis. Yang lain sudah bukan perawan, tapi rata-rata janda, dan banyak istri-istrinya itu diambil dari laki-laki kepala suku yang berhasil dia tebas lehernya. Ilustrasi yang tidak pernah diketahui oleh Muslim di balik cerita Aisyah ini. Mereka hanya taunya istrinya adalah Ummul Mukminin, wanita hebat, tapi sesungguhnya tidak. Karena bangsa Arab itu adalah bangsa selingkuhan. Paling hobi diselingkuhin. Lakinya begitu, perempuannya apalagi. Bisa dipakai kapan saja. Itu rata-rata begitu orang Arab. Sayyidah Aisyah ini dikatakan istri ketiga Muhammad, yaitu setelah Khadijah, baru kemudian Saudah binti Zam'a. Khadijah meninggal, meninggoy itu umur kira-kira 65, dan ayahnya adalah Abu Bakar Siddiq bin Quhafah. Sementara ibunya itu Ummu Ruman, dikenal sebagai orang yang cerdas dan berwawasan luas, penuh cinta, dan Aisyah sendiri banyak meriwayatkan hadis. Tidak kurang hadis sahih itu lebih dari 3.000 hadis. Aisyah merupakan satu-satunya gadis yang dinikahi Mamat. Terjadi perbedaan pendapat ulama masalah umur Aisyah. Tetapi kalau dilihat dari pengakuan Aisyah sendiri bahwa dia dikawini umur 6 tahun dan ditiduri umur 9 tahun. Masih kinyis-kinyis dan belum berbulu waktu itu Aisyahnya. Ada yang berpendapat bahwa usianya antara 6 dan 7 tahun dan 9 tahun diajak Nabi untuk berumah tangga. Pada pendapat lain yang didasarkan pada riwayat Abdurrahman bin Abi Zannat dan Ibnu Hajar al-Asqalan menyebut bahwa usia Aisyah ketika berumah tangga adalah 19 tahun atau 20 tahun. Itu katanya. Kata mereka ini, pembela-pembela utama Kanjeng ini. Aisyah pernah menjadi korban hoax, ya, hadisul ifki. Kemarin sudah saya jelasin, yakni ia difitnah telah melakukan perselingkuhan dengan Sofyan ibnu Mu'attal al-Sulami. Kabar yang tidak benar ini cukup mengagetkan rumah tangga beliau, di mana beliau itu menjadi semacam kepala pemerintahan yang menguasai beberapa kamar cewek-cewek waktu itu. Muhammad dan Sayyidah Aisyah kemudian bagaimana membela Aisyah ini, sementara Ali bin Abi Thalib itu menginginkan, karena Aisyah ini telah melakukan perselingkuhan dengan Sofyan bin Mu'attal, harus dilakukan, ditebas lehernya. Seperti Anda nonton tuh video-video pelecehan dan video-video perselingkuhan yang dilakukan oleh wanita-wanita Muslim selama ini. Ya, Aisyah meluruskan berita tersebut, dan dia menanti terus ketika ditanya oleh Nabi, apakah benar kamu itu begono-begono, dia hanya bisa menangis. Sementara Aisyah hanya meminta kepada bapaknya Abu Bakar As-Siddiq
sebagai teman yang paling dicintai Nabi, jawab dong apa yang ditanyakan oleh Nabi itu. Jadi begitu. Maka turunlah surat ke-22 ayat 11 sampai 21, dan sebagai jawaban untuk membersihkan nama Aisyah dari tuduhan perselingkuhan itu. Tetapi begini saudara-saudara, Aisyah dengan Sofyan bin Mu'attal itu mereka sedang bercinta-cintaan dan berjatuh cinta, karena ketika penggerebekan Bani Mustalik, Muhammad menghabisi kepala sukunya Mustalik, kemudian mengambil istrinya Juwairiyah untuk dipakai, langsung dijadikan istri kawin hari itu juga. Begitu suaminya itu ngek, lalu dia asik-asik dengan istri tambahan barunya ini, yaitu Juwairiyah. Ya istri kepala suku ya pasti cantik lah. Itulah yang membuat sakit hati Aisyah, lalu dia ngarang membuat cerita kita pulang bersama terakhir saja. Jadi pura-puralah Aisyah itu kehilangan kalung, lalu nanti tinggal didatangi terakhir oleh Sofyan yang menemukan Aisyah sedang ketiduran, dan sehingga dia naik kendaraan kudanya si Sofyan menarik kuda itu sampai ke Madinah. Sehari setelah sampainya rombongan pengeroyokan Bani Mustalik itu sampai di Madinah, sehari kemudian baru muncul itu si Sofyan dengan Aisyah. Oh, lalu ributlah berita yang luar biasa itu. Itulah yang disebut hadithul ifki. Sampai Aisyah itu mengurung diri di rumah bapaknya selama sebulan sampai turun ayat yang dimaksudkan itu. Saudara-saudara, selain apa yang disampaikan di atas, sebetulnya ada beberapa hal penting tentang Aisyah yang jarang dan bahkan tidak diketahui oleh Muslim itu sendiri. Seperti saya juga pernah menyampaikan ketika saya kuliah itu paling suka kalau sejarah Muhammad dan sejarah istri-istrinya dia, untuk menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan itu. Yang pertama, bahwa Aisyah itu mendapat julukan nama lain, memiliki perangai yang sangat baik, berkulit putih, parasnya elok, pipinya klimis-klimis, dan dia dipanggil oleh Muhammad dengan Humairah. Jadi pipinya kemerah-merahan, karena itu dijuluki Humairah. Jadi kalau ada yang dipanggil Humairah itu nama Aisyah itu, yaitu julukan Hamirah, merah, si pipi merah. Memiliki nama panggilan dan nama lain juga yang dikisahkan bahwa dia ini si Aisyah ini dibuatkan nama panggilan untuknya, ingin seperti teman-temannya yang memiliki nama panggilan-panggilan yang lain. Itu karena ya zaman juga bocah kecil, masih ingusan. Saking manjanya itu Aisyah, akhirnya sudah menikah dalam umur 6 tahun. Kemudian Aisyah itu mendapat dua kali dauran, jatah malam bersama Nabi itu 2 kali daripada istri yang lain. Inilah kelebihan Aisyah. Kenapa? Muhammad sendiri yang meminta. Jadi jatah dari Saudah binti Zam'ah itu diberikan kepada Aisyah 2 kali, karena si Saudah setelah malam pertama dengan Nabi, begitu sampai pagi kurang cantik ini si Saudah ini, wajahnya kurang cantik, kurang menarik. Maka Nabi kaget karena menikahnya sore, mau menceraikannya. Saudah memohon ampun, jangan diceraikan, yang penting
aku tetap menjadi istrimu. Biarlah aku tidak merasakan apa yang ingin dirasakan oleh setiap wanita. Itulah kata-kata Saudah permohonan agar tidak diceraikan oleh Nabi. Oke, saya tidak akan menceraikan kamu, tapi syaratnya begini. Malam jatah untuk kamu kasihkan ke Aisyah. Lalu jatah malam itu diberikan kepada Aisyah. Sehingga Aisyah mendapat 2 kali dauran dari Nabi. Wah, ini berita tentu saja saudara tidak tahu ini. Muslim kayak manapun tidak mau tahu, malu. Kenapa? Karena buku-buku itu tersembunyi di situ. Nah, inilah nama panggilan dengan menggunakan nama salah satu anak. Yang biasanya anak pertama, Nabi lantas memberi nama panggilan istrinya itu dengan anak laki-laki, Abdullah bin Zubair. Ada kisah tersendiri berkaitan dengan itu. Nah, Aisyah itu kepingin juga dipanggil punya anak. Itu ceritanya. Jadi pada saat Abdullah bin Zubair lahir, Sayyidah Aisyah membawanya kepada Nabi Muhammad. Beliau kemudian memberikan ludahnya di bibir Abdullah, dan itu merupakan sesuatu yang pertama kali masuk ke dalam perutnya. Atas dasar itulah Nabi kemudian memberikan nama panggilan Aisyah dengan Ummu Abdullah gitu. Ini sudah 3, 4 mungkin saya ceritakan di balik cerita yang sesungguhnya siapa itu Aisyah. Jadi bayi itu kemudian dikasihkan nama untuk Aisyah sebagai Ummu Abdullah, ibu dari si Abdullah, karena lidah air ludah Muhammad ditaruh ke dalam lidah bayi itu sebagai keturunan Muhammad. Maka Aisyah punya bayi namanya Abdullah. Hingga wafatnya Aisyah kemudian dipanggil dengan Ummu Abdullah. Kalau si Muhammad kan anak lakinya juga namanya Abdullah, tapi anak pertama Muhammad namanya Qasim, maka Muhammad Abu Qasim. Aisyah juga, nih sudah berapa ini, Aisyah juga memiliki nama lain, yaitu Muwaffaqah, wanita yang diberi petunjuk. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il, bahwa si Aisyah itu mempunyai kedudukan yang tinggi sebagai wanita yang mendapat petunjuk. Tentu saja maksudnya petunjuk dari Allah. Yang kedua, Nabi Aisyah ini dinikahi Nabi karena perintah Allah langsung. Wow, hebat sekali nih Aisyah. Dalam riwayat, Aisyah pernah mengungkapkan bahwa alasan Nabi Muhammad menikahinya adalah karena mimpi. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad bermimpi didatangi Jibril yang membawa sepotong kain sutra berwarna hijau, dan kain itu ada gambar Aisyah. Lalu dikatakan, inilah istrimu. Jadi itulah alasan yang dikatakan oleh Nabi sebagai perintah langsung dari Yang Maha Kuasa sebagai istrinya. Nah, berulang-ulang kali katanya mimpi ini, sampai 3 kali. Entah benar atau tidak mimpinya itu, tapi kita percaya saja karena itu yang tertulis di dalam sejarah beliau. Jika mimpi ini dari Allah, tentu Dia akan mengabulkannya, kata Rasulullah merespon ucapan malaikat itu, dan benar saja akhirnya Allah mengabulkannya. Cerita yang belum saya sampaikan supaya nggak lupa. Jadi Aisyah ini mendapat 2 kali giliran. Nah, karena dia masih berumur 6 tahun, maka Muhammad sudah mencoba untuk memasukkan barangnya ke barang Aisyah dan nggak muat, maka Aisyah hanya
taruh kemaluan beliau di atas pahanya Aisyah, kemudian Aisyah suruh megang-megang, ya tentu saja barang beliau itu basah dan paha Aisyah berlendir. Sampai umur 9 tahun. Jadi selama 3 tahun ini Muhammad menaruh kemaluannya di atas paha Aisyah, atau dengan berbagai macam cara, hanya digosok-gosokkan tetapi nggak dimasukkan. Sampai umur 9 tahun barulah dimasukkan barangnya itu. Dan akhirnya lancar setelah itu. Jadi umur 9 tahun Aisyah mendapat berumah tangga sebagai layaknya suami istri. Tentu saja kalau umur 9 tahun ya belum mengerti apa makna rumah tangga dan bagaimana mestinya. Tetapi memang Aisyah ini wanita yang cerdas, dan pernah dijodohkan juga dengan Jubair. Yang perlu Anda ketahui, pernah dijodohkan dengan Jubair. Saat itu Sayyidah Khadijah wafat, Nabi Muhammad disarankan untuk menikah kembali adalah Khawlah binti Hakim, yaitu sahabat dari Khadijah. Khawlah binti Hakim ini masih bibinya Nabi, bukan bibinya, sahabat dari Nabi, sahabat dari Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri pertama Muhammad. Jadi Khawlah binti Hakim ini meminta Nabi untuk menikah dengan Saudah binti Zam'ah dan juga Aisyah binti Abu Bakar. Lalu Khawlah menanyakan, pilih yang mana, mau yang janda atau mau yang gadis? Muhammad memilih dua-duanya. Jadi Muhammad hanya berselang beberapa hari setelah menikah dengan Saudah, dia menikah dengan Aisyah ini. Jadi dua-duanya dipilih oleh Nabi. Tetapi ketika Nabi tidak suka dengan Saudah binti Zam'ah karena kurang cantik, lalu Khawlah binti Hakim ini menawarkan dirinya untuk menebus kesalahan karena salah memilihkan Nabi istri. Maka Khawlah pun 3 bulan kemudian menyerahkan dirinya kepada Nabi, tapi tidak terhitung sebagai istri, hanya cabe-cabeannya Nabi. Itulah Khawlah binti Hakim ini. Silakan Anda menentang saya kalau kamu punya bukti, tetapi saya mempunyai bukti yang tepat, benar dan valid untuk mengangkat masalah ini. Karena khutbah ini sebenarnya sudah saya sampaikan 15 tahun yang lalu di YouTube. Tapi YouTube itu saya tarik. Sekarang saya tutup semua siaran video-video saya, hampir lebih dari 2000 video yang saya tutup. Nanti saya akan hidupkan kembali pengajaran-pengajaran saya tentang Muhammad ini. Singkat cerita, Nabi kemudian mengutus Khawlah untuk melamar Aisyah dan mempersunting Saudah. Namun Abu Bakar tidak langsung menerima lamaran itu. Ia meminta Khawlah karena sebelumnya Mut'im bin Adi pernah meminta Aisyah untuk anak laki-lakinya, Jubair. Itu ceritanya. Jadi pernah dilamar dengan orang lain. Abu Bakar tidak ingin ingkar janji, karenanya dia mendatangi Mut'im dan menanyakan kembali perihal anaknya. Ternyata Mut'im tidak jadi mengawinkan anaknya dengan Aisyah. Dia khawatir anaknya akan masuk Islam manakala menikah dengan anak Abu Bakar tersebut. Ini permainan politik zaman Arab. Kemudian sebagaimana dijelaskan oleh Pak Quraisy Shihab membaca sirah Nabi Muhammad 2018, Abu Bakar tidak lagi menghendaki anaknya dinikahi oleh Jubair setelah mengetahui keburukan keluarga Mut'im. Setelah itu Abu Bakar menerima lamaran Kanjeng Nabi Baginda. Sudah berapa poin ini? Hitung sendiri saudara-saudara, memang susah saya ini. Tetapi poin besarnya yang keempat,
Jangka waktu rumah tangga Nabi dari beberapa hadis yang diriwayatkan, Sayyidah Aisyah mengaku hidup bersama Nabi selama 9 tahun. Nabi menikahinya ketika usia Aisyah 9 tahun dan wafat usia 18 tahun. Aisyah menjadi janda. Janda sangat muda. Biar Anda tahu juga bahwa semua istri Nabi tidak boleh kawin lagi. Dan itu dosa besar kata Nabi. Surat ke-33 ayat 53. Nanti dicari sendiri. Yang kelima, poin yang kelima. Yang tidak diketahui oleh Muslim adalah lomba lari dengan Nabi. Sayyidah Aisyah dan Nabi Muhammad beberapa kali melakukan lomba lari. Biasanya lomba lari dilaksanakan ketika dalam perjalanan. Pada suatu kesempatan Nabi Muhammad yang menang. Di kesempatan lain Sayyidah Aisyah yang menang. Ya tentu saja orang lagi pacaran kakek-kakek sama bocah. Karena Aisyah waktu dinikahi Nabi itu umurnya 54 tahun, Aisyah 6 tahun. Ditiduri umur 9 tahun. Al-Hamid, Abu Syaibah, Abu Daud dan An-Nasai meriwayatkan satu hadis dari Aisyah bahwa suatu ketika Nabi Muhammad mengajak istrinya balapan lari, maka keduanya berlomba dan Sayyidah Aisyah berlari mengalahkan Nabi. Nah, itu yang dinyanyikan oleh Aisyah. Aisyah, na 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 na. Aisyah memang enak. Lagu Aisyah itu asik. Yang belum Anda tahu tuh juga bahwa Nabi menggampar Aisyah sampai matanya bengkak. Karena Aisyah itu cerewet juga. Di sabda yang lain. Oke, poin yang keenam. Menjadi sebab turunnya ayat tentang tayammum. Pada suatu hari Nabi Muhammad dan Aisyah dan para sahabat melakukan suatu perjalanan. Dan sampai saat di Al-Baida atau Darut Jaish, riwayat yang lain di Abawa, Aisyah terjatuh kalungnya. Nah, bukan yang kisah dengan Sofyan, terjatuh kalungnya. Mengetahui hal itu Muhammad berhenti untuk mencarinya karena pada saat itu rombongan tidak memiliki air dan di tempat itu tidak ada mata air, maka para sahabat mengadu kepada Abu Bakar perihal sikap Aisyah yang sampai membuat Nabi berhenti. Engkau menahan Rasulullah dan orang-orang di tempat yang tidak ada mata airnya dan mereka tidak mempunyai air. Kata Aisyah binti Abu Bakar kepada putrinya itu sembari memarahinya. Dan Nabi mencari air untuk ambil air wudhu, tetapi Aisyah itu cerdik. Bukankah manusia itu terbuat dari tanah? Kita berwudhu saja pakai debu tanah itu, karena itu akan mensucikan. Kata Aisyah kepada Kanjeng, maka tayamum itu surat Al-Maidah ayat 6 itu yang usul adalah Aisyah. Hebat juga itu. Aisyah jadi sebab turun wahyu untuk berwudu pakai debu. Lucu kan? Enggak, jangan. Itu urusan agama dia, biarin aja lah. Jadi Nabi mencari kalung istrinya hingga malam namun tidak ketemu. Pada pagi harinya Nabi bangun dengan tidak ada air di sampingnya. Namun kemudian Allah menurunkan wahyu tentang tayamum. Mereka pun bertayamum setelah menerima wahyu tersebut. Jadi apa yang disarankan oleh Aisyah lalu diterima dan menjadi wahyu. Hebat sekali tuh, cewek masih 6, masih sangat muda. Tanpa disengaja oleh Aisyah ketika mencari unta yang dinaikannya dan ternyata kalungnya ada di bawah unta itu. Demikian keberkahan Sayyidah Aisyah sehingga menjadi jalan
keluar darinya, yaitu tayamum untuk bersuci manakala tidak ada air. Wah, hebat sekali ya. Dan syarat yang lain, kalau kita lagi sakit panas atau sakit dingin, boleh bertayamum. Bertayamum itu taruh tangan, kemudian ditiup, baru kemudian diusapkan ke muka. Taruh lagi di dinding ini, di dinding, taruh, kemudian tiup, piup, baru kemudian di tangan lalu ditarik. Nah, itu namanya tayamum. Oi orang Kristen, biar kamu tayamum juga. 7. Aisyah meriwayatkan hadis khusus itu 2210 hadis. Adalah orang yang sangat cerdas, berwawasan luas, dan memiliki ingatan yang kuat. Atas semua itu, maka tidak heran jika ia meriwayatkan ribuan hadis dari Nabi, termasuk doa senggama. Aisyah itu yang meriwayatkan, Allahumma jannibis syaitan wa jannibna syaitan wa barik lana fima razaqtana. Sampai saya hafal benar doa untuk malam Jumatan. Hadis sanad yang memiliki Aisyah itu sekian. Bukhari Muslim sepakat terhadap 170 hadis dari Bukhari sendiri dan 54 hadis dari Aisyah, sementara Muslim itu 68 hadis, yang luar biasa banyaknya itu. Dan Aisyah juga dikenal wanita yang otoritatif dalam hal keagamaan. Makanya Aisyah bertugas untuk memberi fatwa pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, karena dia memiliki banyak pengetahuan tentang sejarah Islam dan juga hukum-hukum Islam. Dia meninggal dalam tahun ke-58 Hijrah dan lain dalam usia 63 tahun. Itu riwayat, atau yang lain mengatakan umur 70 tahun, katanya begitu. Demikian mengenai Aisyah ini, saudara-saudara, sehingga bisa mendengarkan lagu-lagu Aisyah. Adu-adu Aisyah, gadis cantik anak Pak Lurah, ayun-ayun Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembayang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Tuhan memberkati.